Di suatu pabrik roti, seorang manajer sedang mengawasi proses produksi roti. Sementara itu, seorang manajer keuangan sedang melakukan pemeriksaan keuangan perusahaan agar sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Kedua manajer tersebut sedang melakukan kegiatan manajemen untuk bidang manajemen produksi dan manajemen keuangan. Nah, apa saja bidang-bidang manajemen? Agar dapat memahaminya, mari kita simak pembahasan berikut. Bidang-bidang manajemen. Seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen dikelompokkan ke dalam bidang-bidang khusus untuk mencapai tujuannya masing-masing. Secara umum, bidang manajemen yang ada dalam organisasi atau perusahaan terdiri dari 5 bidang, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Berikut adalah pembahasannya. Pertama, manajemen produksi. Bidang manajemen produksi berfungsi mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan suatu produk. Artinya, manajemen produksi adalah bidang manajemen yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan produksi di suatu perusahaan. Kegiatan produksi yang tidak berjalan lancar akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan rendahnya kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Banyak perusahaan yang gagal bersaing di pasar karena lemah dalam pengelolaan produksi. Oleh karena itu, bidang produksi menjadi salah satu kunci dalam memenangi persaingan bisnis. Manajemen produksi dapat diilustrasikan dengan contoh kasus pemilik restoran berikut ini. Seorang pemilik restoran menetapkan tujuan restorannya, yaitu menghasilkan menu makanan favorit yang akan menjadi ciri khas di restorannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dia membutuhkan juru masak, alat-alat memasak, bahan baku makanan, dan berbagai sumber daya produksi atau input lain. Selanjutnya, pemilik restoran tersebut melakukan riset atau percobaan terhadap beberapa menu makanan yang dibuat kokinya dengan bahan dan alat yang telah disediakan. Dia senantiasa memantau dan mengawasi riset menu tersebut hingga akhirnya dihasilkan sebuah menu favorit yang akan menjadi ciri khas restoran, yaitu sup iga sapi. Menu tersebut kemudian disajikan kepada beberapa pelanggan dan pemilik restoran meminta pendapat mereka tentang menu tersebut. Setelah mengumpulkan pendapat dari para pelanggan, pemilik restoran dan koki mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan dari sup iga tersebut sehingga menjadi menu yang lebih siap untuk dijual sebagai menu favorit. Dalam manajemen produksi, terdapat 2 hal penting yang harus diperhatikan agar manajemen produksi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua hal tersebut adalah perancangan sistem produksi dan pengelolaan persediaan produk. Perancangan sistem produksi adalah proses merancang proses produksi untuk menghasilkan suatu produk. Dalam perancangan sistem produksi, terdapat 6 hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Rancangan produk. Bagian produksi harus memahami dan menguasai segala hal yang berkaitan dengan proses produksi. Contohnya, produk apa yang ingin dihasilkan, apa saja alat yang diperlukan, dan bagaimana ketersediaan bahan bakunya. Seperti pada contoh sebelumnya, pemilik restoran menentukan bahwa sup iga sapi akan menjadi menu favorit dan memastikan ketersediaan alat-alat serta bahan baku untuk membuat menu tersebut. Volume produksi. Volume produksi adalah jumlah atau kuantitas produk yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Dalam manajemen produksi, manajer perlu mempertimbangkan jumlah produk yang akan dihasilkan sesuai kemampuan perusahaan dan tidak menyebabkan kelebihan jumlah produksi. Contohnya, sebuah restoran dengan 2 koki mampu menghasilkan 300 porsi sup iga sapi per hari, sehingga target produksi maksimal yang ditetapkan restoran adalah 300 porsi sup iga sapi per hari. Proses produksi. Dalam perancangan sistem produksi, diperlukan proses produksi yang efisien, baik dalam waktu, tenaga kerja, maupun biaya. Contohnya, untuk membuat sup iga sapi, dibutuhkan panci presto yang akan membuat daging menjadi lebih cepat matang dan empuk. Selain itu,
Penggunaan panci presto juga mempersingkat waktu memasak daging dan akan menghemat bahan bakar dibandingkan menggunakan panci biasa. Lokasi atau tata letak produksi. Lokasi dan tata letak produksi adalah perancangan desain tempat untuk proses produksi agar berjalan dengan efisien. Contohnya, sebuah restoran merancang tata letak dapur sesuai letak penyimpanan bahan baku dan kategori alat memasak untuk memperlancar proses produksi. Rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah tahap terakhir dalam perencanaan sistem produksi yang berupa pembagian kerja, standar pekerjaan, dan sebagainya. Misalnya, sebuah restoran mempunyai beberapa pekerja yang dikelompokkan sesuai pembagian tugasnya. 2 orang bertugas sebagai asisten koki, 2 orang bertugas sebagai koki, dan 4 orang bertugas sebagai pramusaji. Pengendalian sistem produksi. Pengendalian sistem produksi adalah kegiatan untuk mengatur dan mengontrol proses produksi agar mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam pengendalian sistem produksi, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu mutu dan persediaan produk. Pengendalian mutu. Dalam pengendalian sistem produksi, perusahaan harus melakukan pengendalian mutu sehingga mutu produk yang dihasilkan tetap terjamin. Pengendalian mutu dapat dilakukan melalui 4 cara sebagai berikut. Pemilihan bahan baku yang berkualitas. Dengan bahan baku yang berkualitas, secara umum, produk yang dihasilkan juga akan berkualitas. Contohnya, untuk menghasilkan sup iga sapi yang lezat dan empuk, diperlukan daging iga sapi dan sayuran yang segar serta rempah-rempah yang berkualitas. Penggunaan teknologi yang tepat guna. Penggunaan teknologi yang dapat membantu proses produksi akan menjamin mutu dari produk yang dihasilkan. Contohnya, penggunaan panci presto untuk membuat sup iga sapi di restoran. Penetapan tanggal kadaluarsa dan tanggal berlakunya produk. Tanggal kadaluarsa produk adalah informasi bagi konsumen dan prosedur tentang batas waktu pakai dari suatu produk. Contohnya, bahan-bahan yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak dalam kondisi segar di suatu dapur restoran harus dibuang karena sudah tidak dapat dipakai lagi. Pengemasan atau pengepakan. Salah satu fungsi pengemasan adalah melindungi produk dari kerusakan sehingga kualitasnya terjamin. Selain itu, pengemasan juga dapat digunakan untuk menarik perhatian konsumen. Contohnya, untuk pengemasan sup iga sapi yang dibawa pulang atau take away, wadah dari makanan harus diperhatikan dari segi keindahan, keamanan, dan kenyamanan konsumen untuk membawa makanan tersebut. Kedua, manajemen pemasaran. Menurut seorang ahli pemasaran asal Amerika Serikat, Philip Kotler, manajemen pemasaran adalah suatu kegiatan menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang berhubungan dengan pertukaran produk dengan konsumen di pasar guna mencapai tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran bertujuan memperlancar dan mempermudah proses penyaluran dari pertukaran produk yang dihasilkan produsen dengan uang yang dimiliki konsumen. Setiap produk yang dihasilkan tidak selalu terjual atau tidak laku di pasaran. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti tidak sesuai dengan selera pasar atau konsumen, produk tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen, atau harganya yang terlalu mahal. Untuk menghindari hal tersebut, terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan dalam manajemen pemasaran, yaitu riset pasar, segmentation, targeting, and positioning atau STP, bauran pemasaran atau marketing mix, dan kepuasan konsumen. Berikut adalah penjelasannya. Riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan menganalisis dan meneliti pasar untuk memperoleh informasi yang akurat tentang keadaan pasar, seperti kebutuhan dan permintaan konsumen terhadap suatu produk. Hasil riset pasar bermanfaat bagi perusahaan untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan. Produsen dapat mengetahui produk yang diinginkan masyarakat dan daya beli masyarakat terhadap produk tersebut dengan menggali informasi dari konsumen. Contohnya, melalui riset pasar, manajer perusahaan mie instan mendapatkan fakta bahwa konsumen mengeluhkan porsi mie yang mereka beli terlalu sedikit. Tetapi jika 2 porsi juga terlalu banyak.
Akhirnya, produsen mie instan memberikan solusi dengan mengeluarkan produk mie instan ukuran baru, yaitu ukuran jumbo yang lebih besar daripada porsi normal, tetapi lebih sedikit daripada ukuran 2 porsi. Segmentation, Targeting, and Positioning atau STP. Segmentation, Targeting, and Positioning atau STP dilakukan untuk memilih pasar yang sesuai dengan produk yang akan dihasilkan. Proses awal pemilihan pasar dilakukan dengan 3 cara, yaitu segmentation, kemudian targeting, dan dilanjutkan dengan positioning. Segmentation atau segmentasi. Segmentation atau segmentasi adalah proses pengelompokan calon konsumen atau pembeli berdasarkan karakteristik tertentu, seperti berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, gaya hidup, dan wilayah. Contohnya, perbankan mengelompokkan calon konsumennya menjadi beberapa kelompok berdasarkan jenis kegiatan yang mereka lakukan, yaitu kelompok pelajar, masyarakat umum, dan pelaku usaha. Targeting. Targeting adalah proses menentukan target atau sasaran pasar berdasarkan hasil segmentasi. Contohnya, perbankan mengelompokkan calon konsumennya, kemudian memilih salah satu atau kelompok untuk dilayani. Misalnya, bank mengeluarkan produk tabungan pelajar untuk melayani pelajar sebagai target pasarnya. Positioning. Positioning adalah proses menentukan posisi suatu produk dalam pikiran atau benak pelanggan. Contohnya, perbankan mempermudah pembuatan tabungan pelajar untuk mendorong mereka belajar hidup hemat dengan menabung. Bauran pemasaran atau marketing mix. Dalam kegiatan pemasaran, suatu produk terdapat 4 unsur penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 4 unsur tersebut dikenal dengan bauran pemasaran atau marketing mix, yaitu produk atau produk, harga atau price, promosi atau promotion, dan distribusi atau penempatan atau place, yang dapat disingkat menjadi 4P. Produk atau produk. Perusahaan harus menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, baik dari sisi bentuk, fungsi, maupun nilainya. Contohnya, perusahaan kosmetik yang mempunyai target sasaran para remaja mendesain produknya sesuai dengan kebutuhan remaja saat ini, yaitu kualitasnya yang cukup bagus, penggunaan yang mudah, dan kemasan yang didesain menarik. Harga atau price. Perusahaan harus menetapkan harga produknya dengan mempertimbangkan kemampuan atau daya beli konsumen. Apabila suatu produk berkualitas bagus, tetapi harganya tidak terjangkau oleh target konsumennya, tidak banyak konsumen yang mau membeli produk tersebut. Oleh sebab itu, penetapan harga menjadi salah satu kunci pemasaran. Contohnya, harga produk kosmetik untuk para remaja relatif lebih terjangkau daripada harga kosmetik untuk orang dewasa, karena keuangan remaja masih bergantung kepada orang tuanya. Promosi atau promotion. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pemasaran suatu produk dengan maksud mengajak atau membujuk konsumen untuk membeli suatu produk. Kegiatan promosi yang tepat mampu meningkatkan penjualan suatu produk. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui iklan di televisi, radio, surat kabar atau koran, majalah, dan media sosial. Distribusi atau penempatan atau place. Distribusi adalah proses penyaluran produk dari produsen kepada konsumen. Suatu produk dengan mutu yang baik, harga yang terjangkau, dan promosi yang bagus akan sia-sia apabila tidak diimbangi dengan proses distribusi yang tepat. Oleh sebab itu, perusahaan akan memilih saluran distribusi yang sesuai untuk tiap-tiap produknya. Distribusi yang baik akan memudahkan konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan produsen. Contoh, perusahaan kosmetik mendistribusikan produknya dengan menjualnya melalui supermarket dan minimarket sehingga masyarakat mudah untuk membelinya. Contohnya, perusahaan kosmetik mendistribusikan produknya dengan menjualnya melalui supermarket dan minimarket sehingga masyarakat mudah untuk membelinya. Kepuasan konsumen. Aspek keempat dari pemasaran adalah kepuasan konsumen. Konsumen atau pembeli mengonsumsi suatu produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan.
Konsumen yang puas terhadap suatu produk akan melakukan pembelian ulang dan menciptakan sikap loyalitas terhadap produk tersebut. Contohnya, konsumen yang puas dan sering membeli produk dari perusahaan A akan susah berpindah ke produk dari perusahaan lainnya. Kepuasan konsumen dapat dibentuk melalui kualitas produk yang sesuai dengan harapan konsumen. Kepuasan konsumen dapat dibentuk melalui kualitas produk yang sesuai dengan harapan konsumen, kemudahan untuk memperoleh produk, dan layanan purna jual yang baik. Layanan purna jual adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen yang memiliki keluhan atau klaim setelah kegiatan jual beli berakhir, seperti layanan konsultasi dan garansi. Contohnya, sebuah produk kosmetik dari perusahaan A mempunyai kualitas yang baik, memuaskan penggunanya, serta produknya tersedia dan murah didapatkan di berbagai daerah. Selain itu, perusahaan menyediakan petugas pelayanan yang ramah untuk menjawab berbagai pertanyaan para konsumennya, seperti cara menggunakan produk kosmetik serta kelebihan dan manfaat produk. Ketiga, manajemen keuangan. Bidang manajemen yang ketiga adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan mengatur dan mengelola keuangan perusahaan, baik dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan maupun mekanisme penggunaannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen keuangan terdiri dari 3 hal, yaitu manajemen sumber dana, manajemen penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Manajemen sumber dana, manajemen keuangan harus mengelola dua sumber dana yang akan digunakan oleh perusahaan, yaitu sumber dana dari dalam atau dari luar perusahaan. Sumber dana dari dalam perusahaan. Dana dari perusahaan dapat bersumber dari laba ditahan, yaitu keuntungan bersih perusahaan yang disimpan dan tidak dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen adalah keuntungan bersih perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Keputusan untuk tidak membagikan dividen perusahaan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Manajer keuangan harus dapat memberikan alasan yang tepat agar RUPS menyetujui sebagian laba yang ditahan dapat digunakan untuk meningkatkan aset perusahaan. Sumber dana dari luar perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari luar perusahaan, seperti pasar modal atau pinjaman dari bank. Apabila perusahaan memperoleh dana dengan menerbitkan saham di pasar modal, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membagikan keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Jika perusahaan menambah dana dengan menerbitkan saham, dana tersebut menjadi modal sendiri. Ketika terjadi kerugian pada perusahaan, para pemegang saham tidak akan mendapat dividen. Sementara itu, apabila perusahaan memperoleh dana dengan menerbitkan obligasi atau surat utang, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar bunga obligasi secara rutin dan nilai pokok obligasi kepada para pemegang obligasi. Selain itu, apabila perusahaan memperoleh dana dari pinjaman bank, perusahaan wajib membayar bunga bank dari nilai pinjamannya. Dana yang didapat dari menerbitkan obligasi dan pinjaman bank adalah dana pinjaman yang harus dikembalikan, terlepas dari kondisi untung atau rugi perusahaan. Jika terjadi kerugian, perusahaan tetap harus membayar pinjamannya kepada pemegang obligasi dan bank. Manajemen penggunaan dana. Manajemen penggunaan dana adalah pengelolaan dalam menggunakan dana perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Penggunaan dana perusahaan dibedakan menjadi 2, yaitu penanaman modal jangka pendek dan jangka panjang. Penanaman modal jangka pendek. Penanaman modal jangka pendek dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sementara yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Contohnya, membeli surat berharga seperti saham dan obligasi untuk memperoleh capital gain atau selisih harga jual dengan harga beli dan menyimpan uang di bank untuk memperoleh bunga. Perusahaan yang menyimpan modalnya di bank akan memperoleh bunga dan penarikan dana dapat dilakukan kapan saja. Penanaman modal jangka panjang.
Penanaman modal jangka panjang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan bersifat permanen yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Misalnya, penggunaan dana untuk menambah mesin baru bagi perusahaan sehingga mampu meningkatkan produksinya. Mesin tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Pengawasan penggunaan dana. Pengawasan penggunaan dana dilakukan untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan dana perusahaan sehingga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Kesalahan dalam penggunaan dana dapat mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Dengan mengetahui untuk apa dan kemana dana digunakan oleh setiap bagian di perusahaan, penggunaan dana akan efektif dan efisien. Keempat, manajemen personalia. Bidang manajemen yang keempat adalah manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen SDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, yaitu karyawan atau pegawai, agar mereka melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Manajemen personalia berkaitan dengan 4 aktivitas, yaitu penerimaan pegawai, penilaian pegawai, promosi dan mutasi pegawai, serta pemberian motivasi kepada pegawai. Penerimaan pegawai. Penerimaan pegawai adalah kegiatan mencari dan memilih tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Kegiatan penerimaan pegawai terdiri dari 3 langkah, yaitu analisis jabatan, seleksi penerimaan pegawai, serta pelatihan dan pendidikan pegawai. Analisis jabatan. Analisis jabatan dilakukan untuk mengetahui posisi atau jabatan yang dibutuhkan dan kriteria pegawai yang diperlukan untuk mengisi posisi tersebut. Contohnya, perusahaan makanan membutuhkan seorang akuntan dengan kriteria pendidikan minimal sarjana akuntansi atau sederajat, mempunyai pengalaman minimal 3 tahun sebagai akuntan, mempunyai keahlian bahasa Inggris, dan maksimal berumur 40 tahun. Seleksi penerimaan pegawai. Seleksi penerimaan pegawai dilakukan untuk memilih pegawai sesuai kriteria yang dibutuhkan perusahaan untuk menempati posisi atau jabatan yang ada. Contohnya, seseorang diterima menjadi akuntan perusahaan makanan karena memenuhi kualifikasi dan telah lolos seleksi pemberkasan, tes keahlian, wawancara, serta tes kesehatan. Seleksi penerimaan pegawai yang bersih dan bebas. Seleksi penerimaan pegawai yang bersih dan bebas dari praktik nepotisme akan menjaring calon-calon pegawai yang berkualitas dan dapat berkontribusi bagi kemajuan perusahaan. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Pelatihan dan pendidikan pegawai. Pelatihan dan pendidikan pegawai dilakukan dalam rangka mempersiapkan pegawai untuk menempati suatu posisi dan pekerjaan sehingga kemampuan pegawai makin meningkat. Setelah mendapatkan pelatihan, pegawai dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Contohnya, akuntan baru di perusahaan makanan diberikan pelatihan sebelum mulai kerja supaya mampu mencapai tuntutan perusahaan. Penilaian pegawai. Penilaian pegawai adalah kegiatan penilaian kinerja terhadap pegawai atau karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian dilakukan untuk mengetahui capaian-capaian para pegawai untuk diberikan penghargaan. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan kemampuan dan hasil kerja dari tiap-tiap pegawai. Contohnya, perusahaan melakukan penilaian terhadap para karyawan di bidang penjualan berdasarkan jumlah penjualan produk yang mereka capai. Karyawan dengan penjualan tertinggi akan mendapatkan penghargaan atas prestasinya, dan karyawan yang kurang memenuhi standar perusahaan akan mendapat evaluasi. Promosi dan mutasi pegawai. Hasil penilaian pegawai akan digunakan dalam menentukan promosi dan mutasi jabatan oleh perusahaan. Mutasi dan promosi pegawai terdiri dari 4 kegiatan, yaitu pemberhentian pegawai, pemindahan pegawai ke lingkup pekerjaan yang lebih sempit, pemindahan pegawai ke posisi atau jabatan lain, dan promosi pegawai. Pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai dilakukan karena mereka dianggap tidak layak menjadi pegawai di perusahaan tersebut.
Layak atau tidaknya pegawai dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pegawai terlalu sering melakukan kesalahan yang disengaja, tidak memiliki kemampuan pada bidang pekerjaannya, dan tidak dapat bekerja sama dengan rekan kerjanya. Umumnya, perusahaan akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pegawainya dan bukan memberhentikan secara langsung. Apabila kesalahan tersebut terulang kembali, barulah perusahaan akan memberhentikan pegawainya. Pemindahan pegawai ke lingkup pekerjaan yang lebih sempit. Hal ini umumnya dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian, pegawai tersebut dianggap kurang mampu mengisi posisi lama yang lingkupnya makin luas seiring perkembangan perusahaan. Contohnya, seorang kepala bagian pemasaran yang posisinya diturunkan kembali menjadi staf pemasaran karena kinerjanya sebagai kepala bagian pemasaran dinilai tidak maksimal. Pemindahan pegawai ke posisi atau jabatan lain. Perusahaan memindahkan pegawai karena menilai kemampuan pegawainya tidak cocok pada suatu bidang, tetapi cocok pada bidang lainnya yang masih satu level. Sebagai contoh, karyawan di bidang pemasaran yang dipindahkan ke bagian produksi karena kemampuannya di bidang produksi lebih bagus daripada di bidang pemasaran. Promosi jabatan. Promosi jabatan adalah pemberian kepercayaan kepada pegawai untuk menepati jabatan yang lebih tinggi karena dinilai mampu menjalankan tugas tersebut. Dengan adanya promosi, pegawai akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. Contohnya, seorang staf tim pemasaran diangkat menjadi manajer pemasaran karena berdasarkan hasil kinerjanya. Dia dianggap mempunyai kemampuan yang bagus di bidang pemasaran. Pemberian motivasi. Pemberian motivasi adalah kegiatan untuk mendorong para karyawan atau pegawai agar mampu bekerja secara maksimal. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti pemberian penghargaan atau hadiah atas capaian luar biasa dari pegawai, pemberian pujian, dan kepastian jenjang karir yang dapat ditawarkan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan memberikan bonus uang tunai bagi pekerja yang mempunyai capaian kerja melampaui dari yang telah ditargetkan. Kelima, manajemen administrasi. Bidang manajemen yang kelima adalah manajemen administrasi. Pengertian administrasi secara khusus adalah suatu bentuk kegiatan yang mencakup pencatatan, penyuratan, pembukuan sederhana, pengetikan pada komputer, dan aktivitas lain yang bersifat teknis atau hal ketatausahaan. Sementara itu, manajemen administrasi adalah kegiatan menyusun, mengatur, mengorganisasikan, dan mengendalikan administrasi perusahaan seperti inventaris, informasi, dan arsip-arsip perusahaan. Arsip diartikan sebagai bukti dokumentasi kegiatan yang dilakukan perusahaan, seperti laporan keuangan, daftar riwayat hidup pegawai, dan surat penjualan. Manajemen administrasi menjadi penunjang kelancaran berbagai kegiatan di perusahaan. Dalam melakukan manajemen administrasi, terhadap 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pengadministrasian kegiatan. Pengadministrasian kegiatan adalah layanan administrasi untuk setiap bagian atau bidang perusahaan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan lancar. Contohnya, setiap bidang di perusahaan, baik pemasaran, produksi, maupun keuangan, akan membutuhkan layanan dari bidang administrasi untuk keperluan surat menyurat dalam mendukung pekerjaannya sehingga data-data surat keluar akan tertata rapi dan diarsipkan. Pemakaian peralatan kantor. Administrasi mengatur penggunaan fasilitas atau peralatan perusahaan sehingga terjadwal dengan rapi dan tidak akan menimbulkan perselisihan antar bidang. Contohnya, manajer administrasi mengelola penggunaan ruang rapat perusahaan. Setiap divisi di perusahaan yang ingin menggunakan ruang tersebut harus mendapat izin dari manajer administrasi. Contohnya, divisi pemasaran telah mendapatkan izin penggunaan ruang rapat pada hari Senin sore, sehingga divisi lainnya secara otomatis tidak dapat menggunakan ruang yang sama pada waktu tersebut. Pemeliharaan dokumen organisasi. Manajemen organisasi melakukan pemeliharaan dan pengarsipan terhadap semua informasi dan dokumen untuk kebutuhan perusahaan. Manajemen organisasi
melakukan pemeliharaan dan pengarsipan terhadap semua informasi dan dokumen untuk kebutuhan perusahaan. Agar dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan, manajemen administrasi harus melakukan pengarsipan dengan baik. Dengan informasi yang lengkap, organisasi atau perusahaan dapat beroperasi dengan lancar. Dengan demikian, apabila suatu bidang membutuhkan informasi tersebut, bagian administrasi dapat menyediakannya dengan mudah. Contohnya, manajer keuangan yang baru diangkat membutuhkan data laporan keuangan 5 tahun terakhir perusahaan untuk membuat perencanaan keuangan. Laporan tersebut dapat disediakan dengan mudah oleh bagian administrasi yang telah melakukan manajemen administrasi perusahaan dengan baik. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen terdiri dari 5 bidang, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen personalia, dan manajemen administrasi. Manajemen produksi adalah bidang manajemen yang berfungsi mengatur dan mengordinasikan penggunaan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan suatu produk. Manajemen pemasaran adalah suatu kegiatan menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang berhubungan dengan pertukaran produk dengan konsumen di pasar guna mencapai tujuan perusahaan. Manajemen keuangan adalah kegiatan mengatur dan mengelola keuangan perusahaan, baik dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan maupun mekanisme penggunaannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia, yaitu karyawan atau pegawai, agar mereka melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara efektif dan efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Manajemen administrasi adalah kegiatan menyusun, mengatur, mengorganisasikan, dan mengendalikan administrasi perusahaan seperti inventaris, informasi, dan arsip-arsip perusahaan.